أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani wa a'azakumullah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mengumpulkan kita di satu tempat yang sangat mulia, yaitu masjid. Masjid tempat kita untuk salat, tempat kita untuk zikrullah, bahkan juga tempat kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala dan juga mendengarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak ada tempat yang paling dipuji oleh beliau melainkan masjid, karena masjid tempat untuk beribadah. Selanjutnya pembahasan kita masih membahas masalah tauhid, yaitu wajibnya kita mentaati waliul amri ketika mereka memerintah kita kepada yang baik. Dan ini masuk di dalam bab akidah yang sangat penting, karena Allah Ta'ala menjadikan waliul amri banyak faedahnya. Bahkan hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan, waliul amri yang bisa menyelesaikan. Namun ketaatan kita kepada mereka terbatas, berbeda dengan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala secara mutlak, karena Allah Ta'ala tidak memerintah kita kecuali yang baik dan tidak melarang kita kecuali mesti madaratnya jika dilanggar. Demikian juga perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau memerintah kita berdasarkan wahyu. Namun mentaati waliul amri ada pembatasan. Di sini dijelaskan, wala naral khuruja ala a'immatina. Berkata Imam Abu Ja'far at-Tahawi, ulama sunnah, dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah berpendapat bolehnya keluar kita dari pemimpin, tidak boleh. Yang bicara adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa wulati umurina, dan juga yang mengurusi urusan kita. Ini prinsip yang harus kita fahami. Bahkan kita tidak boleh juga menjelaskan aib-aib mereka. Tetapi kalau kita tahu keliru, maka kita hendaknya menasihati. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah Ta'ala menasihati Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah kamu hai Nabi Musa, karena dia melampaui batas. Ini menunjukkan menasihati walatul umur tidak boleh lewat media sosial. Tidak boleh kita mencacinya di hadapan orang banyak, karena itu akan mengurangi wibawa mereka dan juga akan menjadi sebab orang lain yang tidak tahu terpengaruh dengan orang yang bodoh. Ini prinsip yang harus kita fahami. Oleh karena kalau kita lihat para sahabat, para tabi'in dan para ulama hadis, kita tahu karena dengan ilmu itu yang membawa kebaikan lisan mereka. Hadhihi mas'alatun azimah, katanya Syekh Shalih Fauzan, yaitu ketundukan kita, ketaatan kita pada waliul amri dalam perintah yang baik, ini masalah yang cukup besar,
bahkan juga besar manfaatnya, menjadi sebab tenangnya dalam satu negeri. Famin usuli ahli sunnah, di antara pokok-pokok prinsipnya ahli sunnah wal jamaah. Wal jamaah mana jamaatul muslimin. Annahum la yarawna al-khuruja, mereka tidaklah berpendapat bolehnya keluar kita min wulati amril muslimin, dari pemimpin kaum muslimin. Ya, tidak boleh kita keluar, karena keluar bencana lebih besar. Kekuatan umat tidak sama dengan kekuatan walul amri. Mereka memiliki kekuatan-kekuatan, dan karena Allah yang memberi kekuatan kepada mereka. Oleh karena itu ketika Imam Ahmad dipenjara oleh Imam Al-Wasik gara-gara kelompok Mu'tazilah yang melaporkan kepada imam karena mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, tetapi itu Al-Quran kalamullah, diseret oleh kelompok Mu'tazilah, dibawa kepada Imam Al-Wasik. Tapi Imam Ahmad bersabar, karena bersabar adalah kunci keberhasilan dan kunci kemenangan. Makanya Allah Ta'ala memberi kesabaran para anbiya, dikatakan ulil azmi. Mana dalilnya kita wajib mentaati mereka ini? Dengan dasar surat An-Nisa ayat nomor 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Maka Allah Ta'ala manggil orang beriman, karena orang beriman adalah orang yang mau mentaati perintah Allah, mau mentaati perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, wahai orang beriman, ati'ullah, taatlah kamu pada Allah. Mana taat kita pada Allah? Melaksanakan perintahnya, karena Allah memerintah kita mesti perintahnya baik. Kita diperintah salat, alhamdulillah. Diperintah untuk berinfak ketika kita mampu memiliki harta. Tidak ada orang menyesal karena beribadah, justru orang menyesal karena meninggalkan ibadah. Dan karena Allah Ta'ala tidak melarang kita, melainkan mesti yang dilarang itu jika hambanya melanggar, bahaya. Inilah ketaatan kita pada Allah mutlak, walaupun terasa hati kita berat, tapi itu perintahnya Allah. Dan Allah merintah kita karena kebaikan untuk kita, bukan kebaikan Allah untuk Allah. Allah Ta'ala melarang kita karena sayang kepada hambanya. Dilarang berbuat jahat, karena perbuatan jahat akan berakibat yaitu kerusakan baik di dunia maupun di akhiratnya. Yang nomor 2, wa ati'ur rasulah, dan taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kita kepada Rasul juga mutlak, karena Allah menyamakan taatnya kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasul. Dengan syarat taat kita kepada Rasul hadis yang sampai kepada kita, hadis yang sahih. Tetapi apabila ada qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi itu dusta, tidak boleh kita taati. Berbeda taat kita dengan Al-Quran, karena Al-Quran Allah Ta'ala memindah kita dengan mutawatir. Berbeda dengan hadis, ada yang palsu, ada yang lemah, ada yang sahih. Namun kalau kita tahu hadis itu sahih, wajib kita mentaati. Tentunya taat ini diukur dengan kemampuan kita, karena Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Inilah indahnya syariat Islam. Ada seorang yang sifatnya dia tidak mampu zakat, karena kemiskinannya bebas dari kewajiban zakat. Tidak mampu sholat berdiri, bisanya duduk, tidak diwajibkan untuk berdiri. Dan inilah yaitu mahasinil Quran, mahasinil Islam, kebaikan Islam. Wa ulil amri minkum, dan taatilah pemimpin-pemimpin minkum, dari kalangan kaum muslimin khususnya. Jadi minkum bukan minhum. Wa ulil amri minkum. Cuma di sini tidak dikasih atiu seperti atiu Allah Ta'ala wa atiu Rasul, tidak, namun tetap dihubungkan dengan waliul amri minkum, karena suatu saat kalau mereka salah, kita hendaknya menasihati dengan baik. Kalau Rasulullah SAW tidak mungkin salah, karena Allah Ta'ala menjaga yaitu dirinya. Demikian juga tidak mungkin Allah Ta'ala akan salah. Jadi yang salah selain dari
yakni Allah Ta'ala dan beliau sallallahu alaihi wasallam bisa jadi salah. Demikian juga para sahabat suatu saat mungkin salah, tapi sahabat salah sedikit dibandingkan salah dengan yaitu generasi sesudahnya. Maka dengan dasar ini wa ulil amri minkum, kita wajib mentaati ketika mereka memerintah kita yang baik. Namun apabila memerintah yang jelek, kita tidak boleh mentaati, namun kita tidak boleh unjuk rasa, kita diam. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima akhabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kewajiban orang muslim mendengarkan dan mentaati. Alal mar'il muslimi as-sam'u, mendengarkan, wa ta'ah. Nah, diwajibkan kita mendengarkan dan mentaatinya. Tetapi wa in umira bi maksiatin, namun kalau kita diperintah oleh ibu kita, bapak kita atau orang lain untuk maksiat, maka beliau mengatakan fala sam'a, jangan didengarkan, wala ta'a, dan jangan ditaati. Karena perintahnya maksiat, tapi kita tidak boleh mengungkapkan kejahatan mereka. Cukup dua, tidak mendengarkan dan tidak mentaati. Ini pembatasan antara beda kita taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan taat kepada selain Allah Ta'ala dan Rasulnya. Termasuk ketaatan kita pada orang tua atau kepada ibu bapak. Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau dua orang tuamu memaksa, dua orang tua, orang yang paling banyak jasanya pada anak, agar kamu berbuat syirik, maka jangan ditaatinya. Ya, tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, temani dua orang tua di dunia dengan yang baik. Kita bergaul dengan orang tua walaupun kafir boleh, tetapi kita tidak boleh mentaati perintahnya yang kufur. Selanjutnya pula di sini, wala yajuzul khuru'inam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati pemimpinnya di dalam hal yang baik ketika mereka merintah kepada baik kepada kita, berarti orang itu taat kepadaku, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan mulianya imam. Karena apabila tidak ada pemimpin di dalam dunia ini, kita hancur. Tidak ada orang paling kuat untuk mengurusi segala suatu persengketaan masyarakat kecuali Allah Ta'ala, yaitu memberi kekuasaan pada walul amri. Wa may ya'sil amira, barang siapa yang durhaka menantang pemimpinnya, faqad asani, berarti dia durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kita harus ikramu auliyaul amri, memuliakan walul amri. Oleh karena itu lihat para ulama sunnah baik di Saudi Arabia atau yang lainnya, ketika menjumpai orang-orang tertentu yang berkuasa ada satu hal, maka para ulama mendoakan baik, ya Allah, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berilah mereka pemahaman agama dan pemahaman penafsiran. Dan juga mengatakan Allahumma ti qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku yang berbuat jahat ini karena dia tidak tahu, karena mereka tidak tahu. Jadi kita tidak boleh mencela, ya, mencaci maki, sebagaimana kita tidak mau dicaci maki. Kedudukan kita dengan mereka lebih utama mereka, karena mereka banyak mengurusi umat. Taruhlah suatu saat salah, kita pun juga salah. Inilah hadis beliau, wa may yuti'il amira faqad ata'ani. Siapa mentaati pemimpinnya, maka berarti dia taat kepadaku, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya, supaya kita ini betul-betul mempunyai prinsip, tidak ikut yaitu orang-orang yang tidak punya ilmu. Wa may ya'sil amira, barang siapa yang melanggar perintahnya
yaitu Amirul Mukminin, pemerintah yang benar, faqad asani, berarti dia durhaka kepada beliau, durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kita wajib ikramu waliyul amri, memuliakannya, tapi dengan batas yang disyariatkan oleh Allah. Maka berkata Syekh Fauzan hafizahullah taala, fala yajuzul khuruju alaihim, kita tidak boleh keluar dan tidak boleh membangkang tatkala diperintah yang baik, sekalipun hati kita merasa keberatan umpamanya. Dalam satu hadis, isma wa ati wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka, hadis Imam Bukhari. Dengarkan dan taati, tentunya yang baik, sekalipun kamu dipukul punggungmu atau dirampas hartamu. Nah, begitu hadis Rasulullah SAW memberi penjelasan pada kita. Karena tidak ada manusia yang paling banyak manfaatnya kecuali waliul amri. Waliul amri itu ada dua, satu yaitu orang berkuasa di dunia ini, yang nomor dua ulama yang punya ilmu. Karena ulama yakni memberi penerangan kepada orang awam, waliul amri memberi sikap yang tegas ketika ada huru-hara atau kejahatan yang lainnya. Inilah yang dimaksudkan ulil amri minkum. Walau kanu fusaqan, subhanallah. Kata Syekh Fauzan, ulama sunnah yang masih hidup hafizahullah taala, walau kanu fusaqan, sekalipun mereka itu fasik. Fasik maknanya maksiat umpamanya. Karena orang berbuat jahat untuk dirinya, tidak berpengaruh untuk yang lain. Bukan kalau berfirman, man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa'alaiha, barang siapa yang beramal saleh untuk dirinya, dan barang siapa yang berbuat maksiat kembali hukumannya kepada dirinya, tidak kembali pada yang lain. Dan Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra, tidaklah orang berbuat dosa itu bisa menanggung dosanya yang lain. Li'annahum in aqadat bai'atum, kenapa harus kita berbuat baik dan kita mendoakan semoga mereka mendapatkan petunjuk? Karena mereka ini telah diakui, telah dipilih oleh umat. Li'annahum in aqadat bai'atuhum, karena mereka ini telah dipilih oleh umat, baik secara pemilihan seperti zaman beliau atau seperti pemilihan dengan demokrasi atau yang lainnya, yang penting mereka dipilih oleh umat. Wasabatat wilayatuhum, dan ketika dipilih maka mereka sah menjadi pemimpin, sah menjadi waliul amri. Nah, inilah keterangan para ulama sunnah, supaya kita ini tidak terpengaruh dengan kelompok-kelompok yang sifatnya tidak benar. Wa fil khuruji alaihim, adapun orang Islam yang keluar dari kepemimpinan waliul amri, walau kanu fusaqan, walaupun waliul amri itu orang fasik, mafasidu azima, banyak kerusakan atau bencana yang besar. Dan itu kita saksikan di beberapa negara, ketika digoncang pemimpinnya maka berpengaruh dalam yaitu semua sisi. Dari segi dakwah terpengaruh pula, terhambat, ekonomi juga terhambat atau yang lainnya. Min syakil asa, sehingga terjadi perpecahan kaum muslimin. Maka kita jangan sampai orang muslim menjadi penyebab kejelekan, tapi bagaimana kita menjadi penyebab kebaikan, termasuk menasihati. Dan tidak menasihati mereka tidak boleh dengan terang-terangan di media sosial, tidak boleh. Dalam satu hadis, man arada ayyan soha lidhi sultanin fala yubtihi alaniyatan, itu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Asim. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya jangan dibongkar di mata umum. Nah, wala yubtihi alaniyatan fal ya'khudh biyatihi, maka hendaknya kita bersepi-sepi dengan si mereka. Fa in qubilat fadak, kalau itu diterima itulah baiknya nasihat. Wa illa, jika tidak diterima, qad adda ma alaihi, berarti dia telah menunaikan haknya. Begitu syariat Islam kaum muslimin. Kalau kita fahami dari ayat, maka Allah Ta'ala merintah kita untuk memuliakan wali amri. Demikian juga dari hadis, tidak boleh kita durhaka
Demikian juga termasuk dari kalangan para ulama sunnah, padahal mereka tidak pernah mengadakan yaitu seminar untuk membuat persatuan dalam hal ini. Karena apa? Islam itu agama yang lengkap, sehingga walaupun tidak ada musyawarah satu sama lain ketika berpegang kepada sunnah, tidaklah mereka berselisih. Waqtilafil kalimat, dan akan terjadi perpecahan umat. Jadi kalau pemimpinnya digoncang dan juga yaitu dijelek-jelekan, maka akan timbul masyarakat awam. Kalau masyarakat punya ilmu tidak ada pengaruh, karena mereka sudah tahu dalil. Yang berbahaya adalah masyarakat umum. Oleh karena itu kita jangan sampai membuat dalil-dalil yang tidak pada tempatnya. Waqtilalul amni, dan akan terjadi huru-hara, yang asalnya aman menjadi gelisah, menjadi perselisihan satu sama lain. Dan kalau sudah berselisih, yang tepuk tangan adalah orang kafir. Wa tasallutil kuffaru 'alal muslimin, sehingga orang kafir punya kesempatan yang baik untuk mengalahkan kaum muslimin. Ini prinsip yang harus kita pahami, bagaimana kita memuliakan yaitu waliul amri dengan melaksanakan perintahnya yang baik dan menjauhi perintahnya yang tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala, tapi kita hendaknya bersabar. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini Syekhul Islam, ulama sunnah yang telah diakui oleh para ulama ahli hadis, ulama sunnah. Qala ma kharaja qauman ala imamihim, tidaklah suatu masyarakat yang keluar dari kepemimpinan mereka illa kanat halatuhum ba'dal khuruji, melainkan keadaan mereka setelah tidak taat kepada ulil amri ini aswa'a min halatihim, lebih jelek keadaan mereka qabla al-khuruji, sebelum dia keluar. Dan itu pernah yaitu sering terjadi beberapa negara. Kita saksikan sini, kalau saudara pemimpin itu digoncang, maka menjadi ribut masyarakat dan berpengaruh pula keamanan, berpengaruh pula yaitu tentang yaitu makanan atau yaitu kebutuhan kita sehari-hari. Karena itu perlunya kita harus bersabar, dan yang utama mendoakan agar mereka menjadi orang baik. Karena doa ini kita mohon kepada Allah, yang menjadikan orang itu baik dan buruk hanya Allah. Maka perlu kita mendoakan waliul amri, mendoakan pula mereka-mereka agar menjadi orang yang baik, dan baiknya mereka baiknya umatnya. Makanya sering kami sampaikan berapa banyak ulama sunnah dari kalangan tabi'in, lau kuntu a'lamu anna da'wati mustajabatun. Para ulama sunnah, seandainya saya tahu doaku ini dikabulkan, maka aku akan peruntukkan untuk pemimpinku. Para temannya mengatakan, mengapa? Iya, kalau doa saya dikabulkan untuk saya, berarti hanya saya yang baik. Lakin idza kana al-amir wa khairuhum khairul ummah, baiknya mereka menjadi baiknya masyarakat. Begitu kaum muslimin, para ulama sunnah. Makanya perlu kita membaca kitab-kitab as-sunnah, dan semua kitab sunnah mesti membahas tentang waliul amri, menunjukkan pentingnya perkara dan dimasukkan oleh para ulama dalam masalah kita, perkara yang pokok yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan alhamdulillah kita lihat para yaitu pemuda-pemuda kita, yaitu saudara-saudara kita yang ahli sunnah menjaga lisannya dan juga sopan terhadap mereka dan selalu mendoakan. Jangan lupa malam hari kita berdoa juga kepada Allah agar menjadi baik mereka, karena dengan doa bisa jadi Allah Ta'ala mengabulkan. Karena Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkannya. Selanjutnya pula, wa hadza hatta 'indal kuffar. Nah, walaupun yang memimpinnya orang kafir. Nah, ini kata Syekh Fauzan, idza qamu ala wali amrihim, kalau mereka sudah diangkat menjadi pemimpin, wa kharaju alaihi, dan mereka telah keluar betul-betul diakui oleh umat, fa innahu yahtallu amnuhum, maka tentunya akan menjadi berkurang keamanan tersebut.
wa yasbiquna fi qatlin wa qatilin, sehingga akan terjadi bunuh membunuh. Wala yuqirru lahum qararun, dan tidak akan aman dalam satu negeri itu. Kama huwa musyahidun fis saurati, sebagaimana banyak orang yang demonstrasi, orang yang unjuk rasa, tidaklah membawa kebaikan tetapi membawa keruhnya umat. Dan Allah Ta'ala memberi kekuasaan kepada waliul amri lebih banyak daripada yang tidak. Ini perlunya kita bersabar. Jangan lupa berdoa mohon pada Allah, karena kebaikan mereka, kebaikan kita ada di kekuasaan Allah. Allati khatasat fitar, yang terjadi pada sejarah beberapa banyak negeri seperti Libya atau yang lainnya, Jazair, dan juga seperti di Mesir, hancur semuanya karena dikudeta pemimpin-pemimpinnya. Makanya kita harus bersabar dan jangan lupa kita mendoakan, memohon kepada Allah. Siapa tahu dengan doa kita Allah Ta'ala menjadikan mereka baik, baiknya mereka, baiknya diri kita semuanya. Fa kaifa bil khuruj ala imamil muslimin, ketika orang tidak boleh keluar dari pemimpin yang kafir, karena kalau keluar akan terjadi huru-hara besar, dia akan dibunuh, dibantai kaum muslimin. Bagaimana orang keluar dari pemimpin yang dia muslim sekalipun mereka fasik umpamanya, karena imamul muslim masih banyak manfaatnya daripada yang lainnya. Bayangkan Imam Al-Wasi ketika juga membunuh sahabat, maka sahabat Anas bersabar, isbiru fa innahu la ya'ti zamanun, maka tidak akan datang zaman kecuali sesudahnya lebih jahat. Begitu para sahabat kaum muslimin hidup di tengah yaitu pemimpinan Al-Wasik. Fala yajuzul khuruju 'alal a'immah, tidak boleh kita keluar dari kepemimpinan. Wa in kanu fussaqan, walaupun mereka banyak maksiat. Fussaq itu fasik, kharaja 'anit ta'ah. Ma lam yakhruju 'anid din, selagi mereka ini masih memiliki agama, masih sholat, itu ukuran. Nah, adapun kita tidak boleh mengorek sholat mereka, karena kita harus melihat secara zahir. Sedangkan juga sholat kita terkadang pula yaitu ingat kepada Allah, terkadang pula tidak. Yang penting madamu yusallu, madamu sallu, ketika mereka sholat. Oleh karena itu beliau bersabda, isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati, illa antarau kufron bawahan indakum minallahi fihi burhanun. Dengarkan dan taati kecuali kalau kamu melihat dengan nyata. Melihat dengan nyata, melihat dengan ilmu bahwa dia telah kufur, keluar dari Islam, yang kamu punya dalil. Nah baru ini pun kalau kita sifatnya memiliki kekuatan kaum muslimin. Kalau tidak kita suruh bersabar, karena kita tidak boleh bunuh diri. Wala yantulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu jatuhkan dirimu kepada kehancuran. Yang penting bagaimana kita tetap istiqomah beribadah. Adapun ada gangguan itu mesti karena Allah Ta'ala menguji kita untuk diampuni dosa kita ketika kita bersabar dan mendapatkan pahala yang banyak ketika kita istimror, langsung yaitu kita tabah untuk menjalankan ibadah. Fal fisqu wal ma'asi, maka kefasikan dan kemaksiatan seseorang la tujibul khuruj alaihim, tidaklah mewajibkan kita harus keluar daripada pemimpin. Ya, apalagi pada zaman sekarang beda zaman dahulu. Dulu yaitu 30 tahun khalifah baik-baik, setelah itu banyak tidak, termasuk pada waktu zaman Muawiyah yang lainnya. Dan itu kita ketahui dalam sejarah, makanya perlu kita mendengarkan atau membaca sejarahnya para ulama dahulu. Naam, khilafan lil khawarij, beda dengan pendapatnya kelompok khawarij. Nah, ya, Ahlus Sunnah bukan kelompok khawarij. Kelompok khawarij mempunyai prinsip, barang siapa melakukan dosa besar dikafirkan, tidak ada istilah tobat. Dan barang siapa pemimpinnya dianggap dia melanggar hukum Allah, dikatakan kafir, mereka berusaha untuk membunuh, berusaha untuk menggulingkan. Itu prinsip mereka. Tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala menjaga, yaitu hamba-hamba yang beriman.
walaupun mereka punya kekerasan demikian maka tidak berhasil. Wal Mu'tazilah juga demikian. Wal Mu'tazilah mana orang yang mendahulukan logikanya, membelakangkan akalnya. Mereka sama dengan prinsip Khawarij, dan ini paling banyak kita jumpai. Mereka mengaku muslim tapi punya yaitu prinsip-prinsip yang keliru. Nanti kita akan bahas di sini. Ada beberapa 5 kaidah, 5 tauhid kelompok Khawarij. Ada tauhid menurut Islam, ada tauhid menurut kelompok Khawarij. Yaronal khuruj alaihim, mereka berpendapat wajib keluar kalau pemimpinnya dikatakan tidak melaksanakan hukum Islam secara kafah. In kana indahu ma'asin, ketika pemimpinnya pernah maksiat, wa khasala minhum fiskun, dan pernah fasik, fayaquluna hadza huwal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mereka mengatakan kita wajib amar ma'ruf dan nahi munkar. Makna amar ma'ruf nahi munkar mereka harus keluar dari pemimpin. Nah, istilah amar ma'ruf nahi munkar menurut ahli sunnah lain. Amar ma'ruf nahi munkar menurut ahli sunnah memerintahkan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, melarang yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kalau menurut Khawarij tidak, mereka harus keluar dari kepemimpinan, jauh. Jadi mereka punya yaitu istilah sama tapi beda artinya. Fa usulul Mu'tazilati khamsun, prinsip-prinsip kelompok Mu'tazilah itu ada 5. Pertama at-tauhid. Kalau tauhid menurut ahli sunnah, orang beribadahnya pada Allah, tidak menyekutukan. Ini tauhidnya orang ahli sunnah. Tapi tauhidnya kelompok Khawarij dan Mu'tazilah bahwa Allah tidak punya sifat. Kalau Allah punya sifat berarti Allah bersekutu dengan hambanya, dan ini semuanya hanya dasar dari hawa nafsu. Jadi ingat, tauhid menurut ahli sunnah hanya beribadah kepada Allah, hanya memohon kepada Allah. Tauhid menurut Khawarij dan juga Mu'tazilah bahwa Allah tidak punya sifat, dan ini termasuk orang musyrik. Maka Allah mengatakan walillahil asmaul husna, maka Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang baik, fad'uhu biha, berdoalah kamu dengan menyebut namanya. Bukankah Ar-Rahmanir Rahim sifat Allah, zat yang belas kasihan? Banyak sifatnya Allah Ta'ala, tidak bisa kita hitung karena banyaknya. Al-Qahar, Al-Jabbar, ya, Ar-Rahim, dan juga yang lainnya. Ini sifat-sifat Allah. Tapi kelompok yaitu Mu'tazilah dan kelompok Khawarij mereka meniadakan, Allah tidak punya sifat. Bayangkan kalau tidak punya sifat berarti tidak ada. Sesuatu yang ada mesti punya sifat. Bahkan juga Allah mensifati nabinya, Allah juga memberi sifat kepada kita. Ini yang harus kita fahami. Jadi tauhid menurut mereka Allah tidak punya sifat. Tauhid menurut ahli sunnah bahwa kita beribadah pada Allah, Allah memiliki sifat, Allah fa'alu lima yurid. Yang nomor 2 al-adlu. Mereka punya prinsip yaitu bahwasanya al-adl. Al-adlu kalau menurut kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita sholat termasuk orang berbuat adil, kita zikir termasuk kita berbuat adil, kita menafkahi istri dan anak termasuk berbuat adil. Ini adil menurut syar'i. Tetapi adil menurut kelompok Mu'tazilah nafyul qadar, bahwa Allah Ta'ala tidak menakdirkan orang. Ya. Ini termasuk kelompok Qadariyah dan juga kelompok Qadariyah, yang mana Mu'tazilah ini punya prinsip Allah Ta'ala tidak menakdirkan. Jadi kita berbuat ini tanpa ada takdir dari Allah. Ini namanya adil menurut mereka. Kenapa dikatakan kalau Allah Ta'ala menyiksa orang, Allah Ta'ala masukkan surga? Mana adilnya mereka? Nah, mereka punya prinsip seperti itu. Kita bantah. Allah memasukkan orang ke neraka karena sebab dosa. Allah memasukkan hambanya ke dalam surga karena sebab amal soleh. Bukankah Allah berfirman, watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang sangat indah ini, wahai hambaku yang beriman, kamu masuk karena sebab amalmu yang soleh. Maka orang masuk neraka pun juga sebab dosa. Ya, di antaranya orang munafik dimasukkan ke neraka karena wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Mereka mau sholat tapi malas dalam hatinya.
Jadi adil menurut ahli sunnah meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Tapi kalau menurut yaitu kelompok Mu'tazilah, yaitu Allah tidak menakdirkan hamba. Jauh beda dengan ahli sunnah. Yang nomor 3, al-amru bil ma'ruf wa nahyun munkar. Mereka memilih nama-nama yang baik, tapi kalau kita tidak faham maknanya bahaya. Amar ma'ruf nahi munkar menurut ahli sunnah memerintah perintah Allah, memerintah perintahnya Nabi, baik yang wajib maupun sunnah. Nahi munkar kita melarang apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, kita membenci apa yang dibenci oleh Allah, kita melarang orang apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini amar ma'ruf nahi munkar menurut syar'i. Sedangkan amar ma'ruf nahi munkar menurut kelompok Mu'tazilah keluar dari pemimpin, nggak perlu taat kepada pemimpin. Nah, padahal maknanya istilahnya baik, tapi niatnya jelek. Ini harus kita pahami. Jadi kita lihat dulu siapa yang bicara tersebut. Kalau dari kelompok-kelompok Mu'tazilah, mereka bermaksud kita harus keluar dari ketaatan pemimpin, itu amar ma'ruf nahi munkar menurut mereka. Yang nomor 4, al-manzilatu bainal manzilatayn. Ini prinsip mereka, yaitu menghukumi orang berbuat dosa besar tidak dikatakan Islam, tidak dikatakan kafir, nggak tahu gitu aja. Nah, adapun menurut kelompok Khawarij, mereka itu adalah kafir. Jadi orang yang sifatnya al-manzilah bainal manzilatain, maknanya orang ini melakukan dosa besar, ini kita hukumi kafir apa tidak, mereka bingung. Dengan bingung itu mereka membuat yaitu istilah al-manzilah bainal manzilatain. Ini yaitu kedudukannya tidak tahu di surga apa di neraka. Ini juga istilah yang harus kita fahami oleh mereka. Kemudian yang nomor terakhir yaitu infadul wa'id, bahwasanya Allah Ta'ala yaitu telah menghukum kepada mereka orang melakukan dosa besar, padahal Allah Ta'ala mengampuni dosa ketika orang mau beristighfar sekalipun dosa itu besar. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya dalam ayatnya banyak sekali, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan, tapi kalau kita minta ampun, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, maka Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Nah, ini yang harus kita fahami. Yang terakhir yaitu fa huwa khalitun mukhallatun finnar. Menurut kelompok Mu'tazilah, bahwa orang melakukan dosa besar tidak akan masuk ke surga, kekal selamanya di neraka. Padahal banyak hadis yang menjelaskan orang itu punya iman hanya 1 biji sawi, tetapi karena dia bertobat kepada Allah Ta'ala, dilepaskan, dimasukkan ke sungai yang mewujudkan, yang menghidupkan jasadnya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan masih banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan orang mukmin melakukan dosa selain itu, yang lain yang penting bukan syirik, atau syirik tapi dia berakhirnya bertobat pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa mereka. Inilah keterangan di antara pokok-pokok prinsip orang Mu'tazilah yang harus kita fahami. Satu yaitu tauhid, bukan berarti kita ibadah pada Allah Ta'ala tapi menolak sifat Allah. Yang nomor 2 al-adlu, tidak percaya dengan takdir. Yang nomor 3 amar ma'ruf nahi munkar, maknanya keluar dari pemerintah. Yang nomor 4 al-manzilah bainal manzilataini, bingung mereka menghukumi orang berbuat dosa besar masuk neraka atau masuk surga. Yang nomor 5 maka mereka mengatakan wajib ditunaikan janji Allah Ta'ala untuk orang melakukan dosa besar. Begitulah yang dapat kita sampaikan. Semoga dengan keterangan yang singkat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada kita, dijauhkan dari prinsip-prinsip orang yang batil, dan kita didekatkan atau mendapatkan petunjuk dari yaitu petunjuk-petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.